Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tapi Terbalik. Kali ini saya ingin memasang fanblade yang baru kawan ya. Yang sebelumnya saya sudah membuat konten membongkar fanblade-nya yang lama. Ada baiknya kita cuci terlebih dahulu sebelum fanblade yang barunya kita pasang ya kawan. Karena fanblade yang lama kan kebanyakan kita kasih gemuk, air, lilin dan lain sebagainya dalam bentuk perawatan ataupun solusi fanblade kita yang sering terpakai ya kawan ya. Jadi kemungkinan banyak kotoran atau tanah yang menempel. Untuk bagian alternator kita tutupi plastik aja biar safety aja buat kawan-kawan yang baru ingin mencobanya. Walau sejatinya gak apa-apa terkena air juga sih. Sering kok saya cuci steam bagian bawahnya tapi aman. Ya logikanya kan ini mobil sering hujan-hujanan ya, becek-becekan maupun banjir-banjiran ya kawan. Untuk fanblade saya membelinya di online shop dengan melalui banyak diskusi yang detail. Akhirnya si penjual menyatakan benar ori buat kijang kapsul 2002 saya ini kawan ya. Ori enggaknya, benar atau tidaknya, terus ikuti pemasangannya dari awal hingga akhir ya kawan. Sebelumnya untuk cara membongkarnya sudah ada di konten sebelumnya ya kawan. Untuk itu mohon dukungannya untuk channel Tapi Terbalik dengan mensubscribe-nya, gratis kok, nggak ada bayaran apapun. Karena selama subscribe kawan-kawan masih di channel ini, selama itu juga pahala kawan-kawan selalu mengalir ya kawan ya. Oke, lanjut ke tahap pemasangannya kawan. Oke, kita ke tahap memasang fanblade yang barunya kawan ya. Nanti fanblade-nya menempel pada puli yang paling belakang kawan ya. Yang paling belakang, lalu fanblade ini masuknya nih ngelewatin kipas nih kawan nih, masuk lewat kipas ke radiator dan ke dinamo ampere nya kawan ya. Nanti untuk pengencangannya belakangan aja, kalau udah dirasa ngeklop nanti ngencenginnya belakangan aja. Kita lanjut ke fanblade kompresor AC. Setelah fanblade pertama masuk, lanjut ke fanblade kedua, masukinnya lewat pipa ini ya kawan ya. Letakkan pada puli kedua setelah puli fanblade dinamo ya kawan. Lalu hubungkan ke puli tensioner dan kompresor AC. Simple begitu saja ya kawan ya. Selanjutnya ke pemasangan fanblade terakhir, fanblade power steering. Hubungkan ke puli yang depan ya kawan ya. Hanya tinggal PNP saja nih. Kita ke tahap penyetelan. Penyetelnya udah saya bersihkan ya kawan ya. Tadi kotor banget, karat lagi membongkar, sekalian ada baiknya kita bersihkan saja ya kawan. Di penyetelan fanblade power steering terdapat dua buah mur ya kawan. Nah ini ringnya, satu untuk mengencangkan jika fanblade sudah pas, dan satunya buat pengunci biar setelan nggak berubah ya kawan ya. Nah ini bentuk dan gaya penyetel fanblade power steeringnya ya kawan ya. Cukup mudah kan ya, tinggal hanya geser-geser saja. Langsung kita setel saja fanblade-nya dengan kunci ring pas atau 17. Saat kita mengencangkan jangan lupa sekalian mengecek kekencangan fanblade-nya kawan ya, dalam menyetel fanblade. Tegangan fanblade jangan terlalu kencang dan beri jeda sekitar 1 cm ataupun setengah cm. Ada sih alat pengukur kekencangan fanblade-nya, tapi kita pakai feeling aja, seperti kita menyetel rantai seperti sepeda ataupun motor ya kawan ya. Nah setelah baut penguncinya udah mentok di power steering di tempat minyak ya kawan ya, kita kencangkan mur-mur yang di dalamnya nih, mur-mur penguncinya dia ya kawan ya, biar setelan tidak gampang berubah. Nah untuk mengunci baut-baut setelan power steering ini kawan ya, nggak asal nyetel ya kawan ya, nggak asal kencang. Dia ibaratnya ada penyetelan, ada jeda iramanya antara baut yang belakang dikencangkan dulu ataupun yang samping dikencangkan dulu gitu kawan ya. Nah ketegangan fanblade masih kendor tapi penyetelnya udah mentok nih kawan nih. Nah ini ada yang salah nih kawan nih, makanya untuk itu main feeling aja kawan ya. Selanjutnya kita setel fanblade AC dengan cara menyetel puli tensioner ya kawan ya. Fanblade-nya masih kendor, kita kencangkan saja dengan kunci 14. Putar-putar perlahan aja kawan ya. Main feeling aja kita gini. Lah
patah kawan. Wah, gimana ini, kok bisa patah? Wah, inilah karatnya kawan, karatnya sungguh terlalu kawan ya. Saya kencangkan malah patah dia kawan. Oke, setelah bautnya sudah jadi, tadi saya baru bikin karena beli teramat mahal ya kawan. Bautnya dimasukin dari atas kawan, terus melewati ke kedudukan pulinya kawan ya, dan kita kencangkan. Oh iya, untuk menyetel kompresor, fan blade kompresor puli ini kita tekan ke bawah dulu ya kawan ya, yang kencang, lalu sambil kita setel, kita putar murnya ya kawan ya, jadi dia ngikut kenceng kawan. Nah, sambil menyetel kita pegang fan beltnya dengan ketegangan 1 cm aja kawan ya, kalau enggak setengah senti lah. Kalau kita enggak menekan puli AC nya, kita putar-putar sama aja bohong ya kawan ya, fan belt akan tetap kendor dia. Setelannya udah kencang, fan beltnya malah masih kendor ya kawan ya. Setelah dirasa pas, jangan lupa mur penguncinya ya kawan ya. Nah, fan beltnya udah aman, saya buat ketegangannya hanya setengah senti kawan ya, ini udah lumayan lah. Jangan lupa puli AC nya juga dikencangkan biar enggak bergeser. Yang terakhir kita setel fan belt dinamonya, kencangkan dahulu dudukan dinamonya kawan ya. Nah, nanti pada penyetelan ini harus ada alat bantu kawan ya, besi panjang atau pipa panjang seperti ini buat ngedongkrak nih dinamo, biar saat penyetelan dinamonya nggak kebawa sama fan beltnya kawan ya, besinya kebesaran. Nah, coba kita gunakan besi behel yang lumayan tebal buat ngedongkrak kawan ya. Nah, kencang nih kalau kita tekan dinamonya, kencang dia kawan. Nah, sambil menahan ini jangan sampai kendor ya kawan ya, tahan terus, jangan sampai lemes pokoknya, dan langsung kita setel kawan. Triknya begitu ya kawan ya. Saya harap kawan-kawan juga bisa ya, karena saya juga bisa. Nah, ini udah lumayan lah, lumayan kekencangannya, ketegangannya hampir 1 cm nih kawan ya. Mungkin referensi dari saya, ketegangannya segini kawan ya, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Nah, ini penyetelnya di sini nih kawan nih. Oke, mobil sudah saya nyalain dan ternyata fan beltnya bagus kedengarannya kawan ya, udah oke nih. Nanti kita coba di jalan raya apakah masih bunyi nyaring kayak gitu kawan ya, hasilnya gimana, apakah penyebabnya dari fan belt ini atau yang lainnya. Ya udah, oke, sampai di sini aja kawan ya perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan channel Topi Terbalik, semoga bermanfaat nih. Kalau sekiranya video saya bermanfaat buat kawan-kawan, mohon jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan like-nya, komen bila perlu bagi yang ingin bertanya-tanya.
Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, sekiranya channel ini bermanfaat, tolong subscribe ya kawan, agar channel ini bisa berkembang dan menyajikan info-info dan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.